Shalom rekan-rekan Trinity Community yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita sujud menyembah Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan selama hidup ini, terutama pada saat masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kita masih bisa beribadah meskipun secara daring, itu semua berkat anugerah Tuhan. Maka dari itu kita pujikan namanya, kita akan tinggikan namanya, dan kita bersorak bagi Dia. Kita nyanyikan tinggi namamu dipuji. Terima kasih Tuhan atas pada pagi hari ini kami dapat masih bisa beribadah di tempat kami masing-masing melalui wadah Trinity Community ini. Kami pada pagi hari ini bersyukur karena kami masih diberikan tubuh yang sehat, masih diberikan kondisi yang memungkinkan sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah hari Minggu meskipun harus dengan daring. Pada pagi hari ini kami juga
Kami juga ingin mengakui dosa-dosa kami selama kehidupan kami, terutama selama seminggu ini, baik secara sengaja maupun secara tidak kami sengaja. Kami mengakui, ya Tuhan, kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Karena itulah Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan itu. Kami tahu, ya Tuhan, kami telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga tahu, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang selalu mengampuni dosa-dosa kami, yang mengakuinya dengan tulus dan segenap hati kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan sertailah perjalanan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Rekan-rekan dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. bagi jemaat-Mu.
Mari teman-teman, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mempersiapkan hati kami membuka hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami di dalam waktu perenungan ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, 1 bulan ini kita akan merenungkan tema yaitu hidup berintegritas. Ada beberapa bagian. Nah, pada hari ini, saya mau tanya kepada setiap kita. Apakah taat itu sesuatu yang mudah untuk kita lakukan atau sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan? Mungkin mudah ya teman-teman. Mudah kita lakukan ketika ada orang yang mengawasi kita. Ketika ada orang yang memantau kita akan lebih taat. Kalau enggak, wah misal nih, kalau ada guru, kita akan lebih terlihat sopan, kita akan lebih terlihat tertib. Coba nggak ada guru, kayaknya itu adalah sesuatu yang sangat susah, bukan? Contoh lainnya, ketika di lampu merah, ya, kita akan mudah sekali untuk menaatinya, ya. Ketika ada polisi di situ, kalaupun kondisi lagi ramai, kita juga pasti, aduh, mati konyol nih kalau saya terabas. Tapi godaannya adalah ketika pagi hari, waktu jalanan masih sepi, ataupun malam hari ketika jalanan masih sepi. Adakah kita tergoda untuk terobos aja lah, kan sepi jalanan, nggak ada orang juga, nggak ada polisi. Contoh lainnya lagi teman-teman, pada saat ini ketika kita sekolah online, ya, balik ke yang pertama tadi, kalau ada guru kita akan lebih cenderung lebih baik, akan lebih taat gitu ya, melakukan semua deh apa yang baik. Gimana nih sekarang dengan sekolah online? Siapa yang ngawasin kita? Apakah guru kita? Enggak kan? Orang tua kita? Oh iya, ada papa mama saya dong yang ngawasin saya. Tapi saya yakin dan percaya untuk umur kalian yang sekarang seperti sekarang ini, pasti orang tua kalian nggak duduk diem ngawasin kalian, mantauin kalian dari awal sampai akhir kalian sekolah, kecuali kalian anak SD. Gimana tuh teman-teman? Adakah godaan kita untuk kita bermalas-malasan saat kita bersekolah online? Saat kita ibadah online pada saat ini? Wah, gimana nih teman-teman? Biasanya kalau di gereja ada temen yang ngingetin kita, ada kakak pengurus, ada lause yang mengingatkan, ayo mau ibadah, HP-nya disimpan. Lah kalau sekarang HP-nya disimpan, kita nggak ibadah dong. Ya nggak apa-apa teman-teman, karena kita memang menggunakan handphone kita untuk ibadah. Tapi gimana saat ada notifikasi masuk saat kita mau atau sedang beribadah? Gimana juga nih, kita kan sekarang lebih banyak kita ibadah mandiri ya. Adakah kita tergoda untuk lihat, udahlah, nggak usah pakai baju yang bagus, nggak usah rapi-rapi amat, kan nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang nanyain juga kok, bajunya kayak gitu nggak ada kan? Kali-kali nggak usah ibadah kali ya, kan nggak bakal ada yang nanyain, nggak ada yang merhatiin saya ini ibadah apa belum. Teman-teman, banyak sekali hal yang seringkali membuat kita ini tergoda untuk kita tidak taat saat tidak ada orang yang mengawasi kita, saat tidak ada orang yang memperhatikan kita. Tapi teman-teman, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Daniel tidak demikian, ya, tidak seperti apa yang sudah saya contohkan di atas tadi. Dalam Daniel pertama ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Wah, ini apa yang sedang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi dengan Daniel pada waktu itu? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yerusalem pada saat itu diserbu oleh Nebukadnezar, para pemuda terbaik, para pemuda yang pintar, para pemuda yang tidak bercela, ya, mereka dibawa ke Babel.
Mereka, anak-anak muda yang cakap itu dididik di dalam istana. Mereka diajarkan cara menulis, ya, diajarkan juga bahasa Kasdim. Mereka di sana juga dirawat, mereka diberikan makanan setiap hari, ya. Santapan makanan itu adalah santapan anggur dan juga makanan, ya, yang diminum oleh raja. Mereka dididik selama 3 tahun di sana. Mereka bekerja, maksudnya setelah mereka dididik, mereka kemudian bekerja untuk melayani raja, termasuk juga dengan Daniel. Tetapi pertanyaannya teman-teman, kenapa kok Daniel gak mau ikut makan makanan santapan raja tadi? Ya, kenapa dia tidak mau, teman-teman? Bukankah santapan dari meja raja itu adalah makanan yang terbaik? Namanya aja makanan raja, ya. Pasti makanan yang lezat, makanan yang bergizi, makanan yang enak, dan gak perlu diraguin lagi deh kalau yang namanya makanan raja. Tapi kenapa Daniel gak mau, teman-teman? Nah, kita perlu tahu beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah Daniel ini adalah orang Yehuda, seorang putra dari bangsa pilihan Allah. Ia dididik dengan baik tentang hukum Taurat, ya, dan kitab para nabi. Daniel menyembah Yahweh, Allah yang benar. Sedangkan Babel adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bangsa kafir, bangsa yang menyembah kepada dewa-dewa. Nah, ada kemungkinan nih teman-teman, makanan itu adalah makanan yang sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa, ya, kepada berhala-berhala itu, sehingga itu adalah kefasikan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, teman-teman, mungkin saja makanan itu diolah dengan cara yang tidak benar, ya, karena orang Yahudi tidak boleh makan darah. Nanti teman-teman bisa baca di dalam Kejadian 9 ayat 4, Imamat 3 ayat 17, Imamat 7 ayat 26, Imamat 19 ayat 26. Sehingga setiap kali menyembelih binatang, maka darahnya harus tercurah. Binatang yang darahnya tidak tercurah, konon rasanya lebih enak, dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagian yang ketiga, teman-teman, makanan itu adalah binatang yang haram atau najis bagi orang Yahudi, misalnya babi. Teman-teman, di dalam alasan tadi mengandung satu prinsip yang sama, yaitu ketaatan. Taat pada perintah Allah untuk mengikuti taat kepada perintah Allah untuk tidak mengikuti kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan taat untuk setia hanya kepada Allah. Daniel yang muda belia sudah melakukan dua hal tersebut, teman-teman. Padahal, teman-teman, Daniel sebagai orang buangan, dia tidak punya hak untuk menolak perintah dan juga peraturan raja. Dan dia tidak punya hak apa-apa, karena statusnya hanyalah seorang buangan. Seorang buangan hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya tanpa protes. Sama seperti seorang budak yang tidak punya kemerdekaan untuk menentukan apapun bagi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan Daniel? Ketaatan Daniel kepada Allah menimbulkan tekad di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja tersebut. Dan ketaatan yang sama memberanikannya untuk meminta kepada kepala pegawai istana untuk tidak menajiskan dirinya, ya. Dia juga bilang ini sama kepala pegawai istana, jangan. Jadi selain untuk dirinya sendiri, dia juga mengajak orang lain untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia tidak takut, teman-teman, untuk berbeda dari orang-orang muda lainnya yang sedang menjalani training, istilahnya, di dalam
istana untuk mereka bekerja. Biasa kalau kita sebelum bekerja kita di training kan, seminggu kayak sebulan kayak beberapa waktu yang ditentukan untuk kita boleh belajar sebelum kita benar-benar bekerja di tempat itu. Demikian halnya dengan Daniel. Tetapi Daniel berani tampil beda karena dia taat kepada Allah. Daniel tanpa orang tua di negeri asing sebagai seorang perantauan, tanpa pengawasan dari guru yang mengajarinya, tetapi dia tetap mengingat akan hukum Taurat yang pernah diterimanya. Dia menyimpan perintah Allah di dalam hatinya dan dia taat kepada Allah. Padahal usia Daniel pada waktu itu masih seumuran teman-teman yang remaja pada saat ini, seperti kalian. Kurang lebih sama umurnya dengan setiap kita. Kita sekalian di tempat ini. Mungkin kita tidak mengalami pemulangan seperti yang dialami oleh Daniel. Pahitnya, gak enaknya kayak gimana mungkin kita gak alami. Tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama seperti Daniel. Tanggung jawab terhadap Allah. Apakah itu teman-teman? Yaitu ketaatan. Ketaatan kita kepada Allah akan tercermin lewat sikap hidup kita yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi pada setiap mereka yang tidak mengenal Allah. Apakah semua orang di sekeliling kita sudah mengenal Allah? Tidak. Seperti Daniel, teman-teman, yang hidup di tengah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka menyembah berhala, menyembah para dewa-dewa. Hidup kita pun demikian. Kita hidup, di sekeliling kita banyak orang yang masih belum percaya. Di sanalah kita akan terlihat berbeda. Bagaimana sikap hidup kita yang seharusnya kita lakukan, teman-teman? Kalau Daniel berani tampil beda karena memilih taat kepada Allah, bagaimana dengan kita? Apakah taat itu akan menjadi mudah ketika ada orang yang mengawasi kita, ketika ada orang yang memperhatikan kita, dan akan menjadi sulit saat kita tidak diawasi, saat kita tidak diperhatikan? Kiranya tidak seperti itu, teman-teman. Tapi kita boleh melihat Allah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Dia yang memperhatikan kita, dia yang melihat kita, dia yang menilai kita. Kita nggak perlu berpura-pura di depan guru kita, di depan teman kita, di depan orang tua kita seperti ini, tapi nanti di belakang berbeda. Tapi kita mau lakukan ketaatan itu untuk seluruh kehidupan kita. Ada nggak ada orang yang memperhatikan kita? Ada nggak ada orang yang mempedulikan kita? Tapi kita lihat Tuhan yang melihat kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita satu kekuatan, satu dorongan untuk boleh terus taat. Baik dan buruk keadaan kita, ada nggak ada orang di sekeliling kita. Kita mau berani tampil beda di tengah orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita mereka dapat mengenal Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kami boleh membaca, merenungkan, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati dan saat ini kami siap untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Beri kami kekuatan, beri kami penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Roselisa. Kiranya firman ini bisa memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian setelah ibadah ini selesai, hidup kita di dunia ini akan terus berlanjut. Namun dalam mengikuti Tuhan kita tidak boleh goyah dalam situasi apapun, karena hidup kita ini memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menggenapi firman Tuhan yang telah Ia sampaikan di dalam dunia ini. Kita pujikan bukti kebesaran-Mu.
Untuk persembahan bisa ditransfer ke akun GoPay ataupun OVO Trinity Needs ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus